Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, dan nikmat itu tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Firman Allah, kalau kamu mau mencoba-coba, menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, mengkalkulasinya, mengira-ngiranya. Saudara-saudaraku sekalian, menghitung nikmat Allah saja kita tidak mampu, apalagi untuk membalas nikmat tersebut tentu jauh lebih tidak mampu lagi. Nah, semoga kita ini menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara-saudaraku sekalian, sholawat dan juga salam, jangan pernah lisan kita ini berhenti untuk mengucapkannya. Minimal, paling tidak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu pemirsa, soimin soimat yang dimuliakan Allah. Adapun judul kultum kita pada hari ini, Fadilatul Quran atau keutamaan Al-Quran. Saudara-saudaraku hamba Allah, yang pertama mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya dia siapa? Tentu dianya Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaatnya kepada ahli-ahlinya. Sekali lagi saudara-saudaraku soimin soimat yang saya muliakan, kita ini terutama nanti ketika di yaumil mahsyar, kita akan mengharapkan bantuan yang lebih dikenal dengan syafaat. Saudara-saudara, yang akan memberikan syafaat itu nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diantaranya yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan kepada kita, yaitu Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran akan memberikan syafaat tersebut? Sebagaimana hadis yang telah dibacakan tadi itu, li ashabih, yaitu kepada ahli-ahlinya. Namun saudara-saudara sekalian, kita juga mesti paham, kita juga mesti tahu siapa itu ahli Quran. Ahli Quran itu yaitu orang yang senantiasa lidahnya itu dibasahi oleh Al-Quran. Kemudian apalagi, di samping dia membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di segala kesempatan yang tersisa dan terluang, maka apa yang ia bacakan, ia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan berarti saudara-saudara, yang disebut sebagai ahli Quran itu
orang-orang yang hanya membacanya saja. Misal, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Ia baca itu surah Al-Maun, tetapi ia tabrak artinya. Surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garisan di dalam surah itu bahwa pendusta agama itu, kata Allah, yaitu diantaranya Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim. Dia baca surah Al-Maun, tetapi anak yatim yang berada di sekitarannya, di kiri kanan, di depan belakangnya, ia biarkan sengsara, ia biarkan terlantar. Dia tidak peduli dengan pendidikan anak-anak tersebut. Dia tidak peduli anak yatim tadi kelaparan, merintih, menangis. Ini pendusta agama. Orang yang macam begini tidak akan pernah mendapatkan syafaat Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ditabraknya. Dia baca tapi tidak dia realisasikan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku hamba Allah, soimin soimat yang saya muliakan. Kemudian kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik, apa kata Nabi SAW? Ma min syafi' afdalu manzilatan 'indallahi ta'ala minal Qur'an. Tidak ada syafaat yang lebih afdal di sisi Allah dari Quran, itu tidak ada. Kemudian la nabiyun, bukan nabi, wala malak, bukan malaikat, dan wala ghairuhu, dan bukan selain daripada itu. Dengan demikian saudara-saudaraku, soimin soimat sekalian, Al-Quran ini janganlah kita pandang sebelah mata. Di samping dia merupakan ibadah, kata Nabi SAW, ibadah yang afdal, yang utama di sisi Allah, Quran juga memberikan syafaat yang besar kepada kita. Saudara-saudaraku hamba Allah yang saya muliakan. Lalu yang ketiga, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Khairukum, sebaik-baik kamu. Siapa orang yang terbaik menurut kamu? Menurut konsep Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh Nabi SAW, man ta'allamal Qur'an. Jadi yang terbaik itu adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, kadangkala kita ini mudah puas. Kenapa saya katakan demikian? Ilmu Quran yang tidak seberapa ada dalam diri kita ini, kita anggap itu udah maksimal. Padahal belum seberapa ilmu Al-Quran itu ada di diri kita. Makanya ini masuk dengan ta'allam Al-Quran, belajar Quran itu di segala bidangnya. Iya, mungkin kita akan mempelajari cara baca Al-Quran. Cara baca Al-Quran itu bukan sebuah, banyak cara-caranya yang disebut dengan qiraatul Quran, cara baca Quran. Kemudian setelah selesai kita mempelajari cara baca Quran dengan ilmu-ilmu tajwidnya itu, kita mempelajari apa yang terkandung dari Al-Quran tersebut, atau yang disebut dengan ilmu tafsir. Jangan bosan kita belajar. Kalau kita tidak belajar, maka
kita akan tertinggal dan ilmu kita menjadi sangat dangkal. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, di samping kita mencari kemuliaan-kemuliaan lain, di samping kita menjadi terbaik di bidang lain, jangan lupa kebaikan yang dikatakan oleh Nabi ini juga termasuk kebaikan yang hakiki. Man ta'allamal Qur'an. Lalu yang kedua, yang terakhir, orang yang terbaik itu adalah setelah dia mengerti tentang Al-Quran, ia ajarkan Al-Quran, terutama kepada yang belum mengerti tentang Al-Quran, maka ajarkanlah Al-Quran itu kepada yang belum mengerti tentang Al-Quran. Saudara-saudara, soimin-soimat yang saya muliakan, kadang-kala kita ini pelit. Kita mengerti tentang baca Quran, kita mengerti tentang harkat Quran, makhrajnya, kita dengar saudara-saudara kita, bahkan mungkin anak istri kita membaca Al-Quran dengan salah, tapi kita biarkan saja. Nah, kalau ingin menjadi orang yang terbaik menurut konsep Islam ini, menjadilah orang yang mau belajar Quran kemudian mengajarkannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.